Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah pada PA sore malam hari ini, saya mengucapkan selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Sebelum kita masuk dalam pujian, kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita berdoa bersama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau masih menggerakkan hati kami, bahkan menaruh suatu kerinduan dalam hati kami, untuk kami bisa beribadah serta bisa melayani Engkau. Ini sungguh bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tapi ini sungguh-sungguh merupakan kemurahan Allah yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami belajar untuk menghargai setiap kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Sekarang Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan hadir dan memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, khusus dalam puji-pujian kepada Engkau Tuhan. Juga Tuhan jamah hati kami, pikiran pandangan kami, untuk supaya kami bisa concern hanya kepada Engkau Tuhan. Namun demikian, di saat kami melaksanakan ibadah, saat kami boleh melayani Engkau, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah PA ini dengan rasa ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan masuk dalam ibadah. Kita akan melakukan pujian dari buku NR 226. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita sekaligus merupakan pujian yang terakhir untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan lakukan dari buku Psalo 177, biar kau melimpah. Ku perlu Kau Tuhan, lebih dari semua yang telah ku dapatkan. Banyak telah ku terima, tetap ku dahaga, merindukan Engkau lebih dari semua Tuhan. Biar kau melimpah, biarlah kau melimpah di dalam hidupku yang membutuhkan. Banyak yang ku terima, kasih-Ku merasa hampa dan haus. Biar kau limpah di dalamku. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu. Haleluya. Kau Tuhan, lebih dari semua yang telah ku dapatkan. Banyak telah ku terima, tetap ku dahaga, merindukan Engkau lebih dari semua Tuhan. Biarlah Kau melimpah, biarlah Kau melimpah di dalam hidupku yang membutuhkan. Haleluya. Banyak yang ku terima, kasih-Ku merasa hampa dan haus. Biar Kau limpah di dalamku. Kita bersama tundukkan kepala, kita menyiapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Biar kita di hadapan Tuhan merasa butuh, merasa perlu. Sekalipun kita sudah banyak beribadah mendengarkan firman Allah, biarlah kita tetap dahaga, kita haus, kita butuh Dia. Kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, seperti kata pujian ini, masih terlalu banyak kami membutuhkan Tuhan. Kami perlu kepadamu Tuhan. Sebab kami menyadari jika hidup kami tanpa Engkau, tanpa firman-Mu, maka kami lemah tak berdaya, dan kami tidak mampu menghadapi sesuatu apapun juga
yang sedang menimpa kami. Tetapi sebaliknya, jika Tuhan selalu saja kami membutuhkan Engkau, kami perlu Engkau, dan kami yakin dan percaya Engkau sangat peduli terhadap kami, maka Engkau pasti selalu juga memberikan suatu pertolongan yang pasti kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pujian ini, biar sungguh-sungguh kami merasa dahaga, kami merasa perlu kepada Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan hati, pikiran, pandangan, angan-angan kami, supaya sungguh hati kami hanya berfokus kepada Engkau, dan hati kami menjadi tempat yang terutama untuk Engkau berdiam dalam hati kami, dan Engkau berkarya dalam kehidupan kami, mengerjakan hati kami, dan sungguh kami pulih mengalami berkat Tuhan. Itulah keobahan demi keobahan, sampai sewaktu-waktu kehidupan kami boleh diubahkan secara sempurna, seperti Engkau sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, urapi firman-Mu, dan urapi kami sekalian dalam pengurapan daripada yang suci. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, yang saat ini bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Biar kiranya Engkau tetap memberkati, juga memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala, dan menggembalakan sidang jemaat Tuhan dengan kelimpahan berkat firman-Mu dan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga sungguh-sungguh sidang jemaat-Mu boleh dibangun dan diarahkan, mengarahkan jemaat ini hanya kepada Engkau sendiri yang adalah kepala gereja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan tepat dan benar dan murni Tuhan, sehingga firman Allah yang kami dengar ini merupakan jawaban dari setiap masalah persoalan yang sedang kami hadapi di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kepada sidang jemaat semua Tuhan, yang saat ini di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, Engkau juga ada di sana. Engkau menolong sidang jemaat-Mu dudukkan dengan baik, berikan perhatian yang baik kepada Engkau Tuhan, supaya seluruh sidang jemaat-Mu juga, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, bahkan sampai yang dewasa dan yang paling sepuh sekalipun, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, kembali saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua pada sore hari ini. Merupakan ibadah PA yang disertakan dengan perjamuan suci, untuk kita bisa mempersiapkan diri untuk nanti bagi saudara yang sudah menyiapkan diri untuk mengikuti perjamuan suci, untuk juga terutama menyiapkan hati untuk supaya firman Allah yang kita dengar ini sungguh-sungguh mengerjakan hati kita, dan kita betul-betul mengalami suatu keubahan dan demi keubahan yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua di hari-hari ini. Kita dalam ibadah minggu, jelas bahwa dalam membangun itu membutuhkan suatu biaya. Dan biaya untuk membangun itu juga tidak kecil, tidak sedikit. Tetapi untuk membangun sidang jemaat ini, maka Tuhan itu melalui dia membangun, ya melalui dirinya sendiri, ya dia bangun, dia beli dengan harga yang mahal, dibangun dengan harga yang mahal, melalui dia membeli kita dengan harga tunai, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan nyawanya sendiri. Itu sebabnya kalau demikian, bahwa betul-betul ya berdirinya jemaat ini, berdirinya anak-anak ketebusan ini, ya harganya begitu mahal, karena kita mengingat bahwa kita adalah kehidupan yang sudah dibeli oleh Tuhan, dibeli dengan harga yang tunai, Maka kalau kita sudah dibeli oleh Tuhan, berarti kehidupan kita ini sesungguhnya bukan milik kita lagi, bukan hak kita. Jadi kehidupan kita sudah menjadi miliknya Tuhan.
dimiliki oleh Tuhan. Ya, itu sebabnya ini harus kita sadari, saudara sekalian. Kita betul-betul menyadari ini. Kadang-kadang kita merasa kita yang punya diri ini, kita yang punya macam-macam, saudaraku. Tetapi sesungguhnya kalau kita menyadari, saudaraku, bahwa kita sudah dibeli dengan harga tunai, maka yang memiliki kita ini adalah bukan diri kita sendiri, tetapi sungguh-sungguh itu menjadi miliknya Tuhan. Jadi betul-betul sekarang kehidupan kita yang mengalami suatu penebusan ini, saudaraku, yang melalui penebusan ini, betul-betul kalau kita sadari, kita adalah miliknya Tuhan. Yang sesungguhnya kalau kita meyakini bahwa kita adalah miliknya Tuhan, kepunyaan Tuhan, saudaraku, mengingat bahwa diri kita dulu jauh dari Tuhan, tidak dikasihani, tetapi bagaimana Tuhan itu memiliki kehidupan kita. Ini dibaca, belum masuk, saudaraku, kita baca 1 Petrus pasal yang kedua, saudaraku. Kita akan masuk dari sana mengingatkan kita kembali, saudaraku, bahwa kita dimiliki oleh Tuhan. Ya, 1 Petrus pasal yang kedua, ini ayat-ayat sesungguhnya sering kali kita baca, tapi tidak mengapa untuk melengkapi penjelasan ini, saudaraku. Saya ingin tunjukkan bahwa kita yang dulunya bukan umat, bukan siapa-siapa, dulunya tidak dikasihani, saudaraku, tapi sungguh-sungguh kita lewat Tuhan itu memiliki kita, menebus dengan harga yang mahal itu, saudaraku, dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai yang ke-19 itu dibeli dengan harga yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan dirinya sendiri. Ya, dengan darah Kristus itu kita dibeli, saudaraku, dengan harga tunai. 1 Korintus pasal yang ke-6 juga disebutkan di sana. Maka kita akan membaca ayat yang ke-10 dari 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus 2 1 ayat yang Petrus, ke-10. ya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Nah, ini sesungguhnya ayat-ayat ini buat kita sering kita baca, saudaraku. Tapi biarlah pada sore hari ini kita membaca dan kita terima ini lain daripada yang lain. Ini betul-betul mengingatkan, sebab ini terkait dengan bagaimana Tuhan itu membeli kita dengan harga tunai, bukan dengan emas, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ini harus kita sadari. Kita dibeli dengan harga yang mahal, saudaraku, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Nah, diingatkan ayat ini, ayat kamu yang dahulu bukan umat Allah, ini mengingatkan kita untuk supaya kita tidak menjadi sombong karena kita sekarang sudah bisa beribadah, sudah bisa melayani, sehingga kita terlalu sombong, menganggap diri kita sudah luar biasa lebih daripada yang lain. Tapi ketika Rasul Petrus ini menunjukkan ayat 10 ini, maka mengingatkan kita untuk supaya kita tidak menjadi sombong karena itu. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, terus tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bagaimana Tuhan itu mengangkat kehidupan kita, yang bukan siapa-siapa yang tidak dikasihi, tetapi pada akhirnya lewat karya Tuhan yang begitu luar biasa itu, maka sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, bukan hanya berhenti di situ, saudaraku. Bukan hanya telah beroleh belas kasihan, tapi bagaimana Tuhan mengangkat kehidupan kita. Disebutkan bangsa yang terpilih. Padahal ayat 10 bukan umat Allah. Tapi ayat 9, Mas. Tetapi Ayat yang ke-9. ya, Tetapi kamulah bangsa yang nah, terpilih. kita lihat, bukan siapa-siapa tidak dikasihi, tapi karya penebusan yang sudah berlaku untuk kita, suatu dibeli dengan harga yang mahal, suatu tadi saya mengatakan, maka sekarang kita mengalami suatu pengangkatan yang luar biasa. Ini perhatikan baik-baik.
pengangkatan Tuhan ini jangan dianggap remeh, jangan kita sembrono dengan pengangkatan ini, ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Terus imamat yang rajani, imamat diangkat jadi seorang imam yang berkerajaan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bangsa yang kudus. Tadinya bangsa yang kotor najis seperti anjing dan babi, saudaraku. Itulah kita. Bagaimana Tuhan mengangkat kita ini? Bangsa yang kudus. Tadinya anjing dan babi. Setiap kali kita menjilat muntah, setiap kali dimandikan, dia kembali kepada kubangan. Itulah karakter kita, tabiat kita. Ya, jadi ini seperti ini. Anjing dan babi, itulah kehidupan saya, kehidupan kita kalau kita menyadari. Tapi sekarang bagaimana Tuhan itu memilih kita, memberikan jabatan pelayanan, bahkan bukan bangsa yang kudus. Coba, ini luar biasa buat kita. Terus umat kepunyaan Allah sendiri, umat kepunyaan Allah sendiri, umat miliknya Allah. Kita miliknya Allah, bukan karena janji, sebab miliknya Allah karena janji itu Israel. Kita miliknya atau kepunyaan Allah sendiri bukan karena janji, tapi oleh karena iman, oleh karena kita percaya, oleh karena kita menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, umat kepunyaan Allah sendiri. Terus supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tentu Tuhan mengangkat kehidupan kita, memilih dan memanggil kita untuk menempati suatu kedudukan atau jabatan rohani itu, saudaraku. Tentu Tuhan punya maksud dan tujuan, ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan apa yang kita beritakan itu? Yaitu perbuatan Tuhan yang besar itu ketika Tuhan itu mengubahkan kehidupan kita. Ini yang kita beritakan. Bagaimana pengalaman kita punya pengalaman. Ya, pengalaman bagaimana Tuhan menolong. Firman itu menyentuh, firman itu mengangkat kehidupan kita. Ini yang kita beritakan. Perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Bukan kemampuan kita, bukan hebatnya kita yang kita beritakan. Bukan keberhasilan kita. Tetapi bagaimana perbuatan Tuhan itu terhadap umat pilihannya. Yang tadinya bukan umat, tadinya tidak dikasih, sekarang kita dijadikan, diangkat begitu tinggi. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajin, bangsa yang kudus, umat milik Allah atau kepunyaan Allah sendiri. Ini dilanjutkan untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Terus yang telah memanggil kamu ya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini jelas yang dimaksud ini adalah bangsa kafir. Nah, itu sebabnya saya ingin menegaskan ini, bahwa kehidupan kita yang sudah ditebus ini, adalah disebutkan kepunyaan Allah. Jadi kita ini bukan kepunyaan diri kita sekarang, tapi betul-betul kita kepunyaan Allah, miliknya Allah sendiri. Nah, sekarang yang ingin saya tunjukkan, saudaraku, kalau kita ini adalah miliknya Allah, saudaraku, kepunyaan Allah sendiri, saudaraku. Ya, tadi dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, barang siapa merusak bait Allah, maka Allah yang akan mengambil suatu perhitungan, akan merusak dia. Artinya, barang siapa merusak miliknya Allah, rumah Allah, itulah jemaat, itulah kehidupan kita, maka orang itu akan berhadapan dengan Allah. Dan Sakaria, aku disebutkan sana, Sakaria 2. Ya, kitab Sakaria 2. Siapa yang menjamah kamu? Kita lihat. Nanti kita lihat di sana. Ya, siapa yang menjamah
kepada Ibrahim, kepada Abraham, selaku Tuhan mengatakan, barang siapa memberkati kamu, dia akan terberkati. Barang siapa mengutuk kamu, dia akan terkutuk. Barang siapa menjamah kamu, maka lawannya adalah Tuhan sendiri. Sakaria pasal yang kedua. Kitab Sakaria. Saya ingin menunjukkan ini dulu, saudara, ya. Sakaria pasal yang kedua, saudara. Ayat yang ke-8. Sakaria 2 ayat 8. Sakaria 2 ayat Ya. yang ke-8. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya, ini ketika cerita tentang bangsa Israel di dalam pembuangan, saudara, di Babel. Ayo penduduk, luputkanlah dirimu ke Sion. Penduduk Babel. Ayat 8 diulangi. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Yang dalam kemuliaannya Yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku. telah mengutus aku. Ketika itu Tuhan melakukan itu untuk bangsa Israel di pembuangan di Babel. Maka Tuhan mengutus Sakaria ini. Terus? Mengenai bangsa-bangsa Ya. yang telah menjarah kamu. Ya, terus? Sebab siapa yang menjamah kamu? Perhatikan. Tuhan mengatakan, siapa yang menjamah kamu, Berarti menjamah biji matanya. berarti menjamah biji matanya. Ini terhadap kehidupan yang menjadi miliknya Tuhan. Israel itu tadi saya katakan, Israel itu milik karena janji. Tapi janji itu juga berlaku untuk miliknya Tuhan karena iman, beriman kepada Dia. Tadi disebutkan menjadi umat kepunyaan Allah. Itu siapa? Bangsa kafir, saudaraku. Umat kepunyaan Allah. Sekarang kalau kita melihat siapa yang menjamah kamu, ya berarti menjamah biji matanya. Itu luar biasa Tuhan itu terhadap pemiliknya, terhadap kehidupan kita. Nah itu sebabnya kalau kita ini betul-betul dijaga, dipelihara, kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita sembrono, sampai kita lengah, Tapi sebaliknya, begitu Tuhan itu mengatakan semacam ini, siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Artinya Tuhan itu serius menjaga, melindungi kita ini, ya. Jadi dalam arti ini, berarti kita ini sesungguhnya dalam kepemilikan Allah terhadap kita ini aman. Tidak ada sesuatu yang perlu dirisaukan. Kenapa? Sebab berhadapan langsung kepada Tuhan. Siapa yang menjamah? Apalagi menjamah dan niat yang jahat, maka dia harus berurusan dengan yang empunya. Sama dengan dia menjamah biji matanya. Jadi jemaat itu biji matanya Tuhan. Anak-anak ketebusan Tuhan itu adalah biji matanya Tuhan. Sekalipun kita diizinkan Tuhan dalam ketandusan padang gurun ini, ya, sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit semacam ini, bagian negeri yang di padang gurun, yang tandus, tapi Tuhan itu tetap kepada bangsa Israel. Tuhan tunjukkan itu. Maka kepada kita juga, umat miliknya, oleh karena percaya, Tuhan juga akan melakukan hal yang sama. Seperti Tuhan melakukan kepada bangsa Israel. Ulangan pasal 32. Kitab Ulangan pasal 32. Kitab Ulangan pasal yang ke-32. Ya. Ulangan pasal 32. Betapa Tuhan itu terhadap kita dari bangsa kafir khususnya. Ayat yang ke-9. Ulangan 32 ayat yang ke-39. Ulangan 32 ayat yang ke-9. Ya, ayat 9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Perhatikan, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Kita lihat, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Siapa Yakub itu? Israel. Pahlawan Allah. Yakub itu Israel. Sebutkan, Yakub ialah miliknya.
Padahal Yakub ini berapa bersaudara dia? 2 bersaudara. Yang kakaknya namanya Esau. Tapi hanya Yakub yang disebutkan ini. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Perhatikan. Ini Yakub, ini Israel. Israel secara jasmani. Israel secara rohani adalah kehidupan kita. Kalau demikian, jemaat yang milik yang ditetapkannya juga baginya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan itu jangan ada miliknya yang ditebus dengan harga yang mahal itu juga. Sama Tuhan memperlakukan kepada Yakub ini yang adalah miliknya. Ditetapkan, yang ditetapkan baginya. Terus Didapatinya dia di suatu negeri, ya, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, di tengah-tengah ketandusan, dan auman pedang belantara. padang belantara, dan auman padang belantara. Jadi bagaikan kehidupan kita ini juga digambarkan seperti apa yang dialami oleh Israel. Di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan atau kekeringan, dan auman padang belantara. Ada ancaman. Ancaman kekeringan, ketandusan, juga ancaman binatang buas. Ini zaman saat itu kepada Israel, saudaraku. Ya. Tapi bagaimana Tuhan itu terhadap Israel, baik jasmani, terutama Israel rohani ini, sidang jemaat ini, saudaraku. Itu sama. Kita bagikan di negeri, di padang gurun dunia yang luas ini, saudaraku. Ya, di tengah-tengah kekeringan, ketandusan, dan auman padang belantara. Apalagi saat ini dalam kekeringan, dalam ketandusan menghadapi pandemi sekarang ini. Kalau kita gambarkan ini bagaikan di padang belantara, padang gurun, di tengah-tengah kekeringan, ketandusan, auman padang belantara itu ancaman binatang buas. Banyak ancaman-ancaman yang bisa mengancam kehidupan kita. Bukan hanya masalah yang menyangkut kebutuhan kita, tapi juga keselamatan kita menghadapi binatang buas ini, saudara. Tapi bagaimana Tuhan memperlakukan Israel ini, saudara? Terus Dikelilinginya dia dan diawasinya. dikelilinginya dia dan diawasinya. Coba kita lihat. Sama Tuhan juga memperlakukan sidang jemaatnya, anak-anak Tuhan, anak-anak ketebusannya. Kita juga dikelilinginya. Iya. Kita dipagar, dikelilingi sama dipagarinya. Ya, bagaikan kita ada binatang buas tapi kita dikelilingi, dipagarinya. Binatang buas tidak akan bisa menerkam. Karena dia dikelilinginya, dia dan diawasinya. Terus Dijaganya sebagai biji matanya. Sebagai biji matanya. Jadi luar biasa. Tuhan itu terhadap sidang jemaatnya. Dulu kala kepada bangsa Israel, Yakub ialah miliknya. Israel adalah miliknya. Ya, tetapi Israel rohani adalah kehidupan kita. Kehidupan kita tidak disebutkan lagi, kita sudah satu keluargaan, ya satu keluarga, artinya sama. Sudah tidak ada lagi kamu hamba, ini Tuhan, satu keluarga. Ya, puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Untuk supaya di hari-hari ini, sekalipun kita harus diperhadapkan dengan situasi yang sulit, bagaikan padang gurun, bagaikan menghadapi ketandusan, auman padang belantara, ancaman sekalipun di hari-hari ini, tetap kita yakin karena yang memiliki kita adalah Tuhan. Ini yang seringkali kadang-kadang ya saya juga mungkin kita semua punya pengalaman yang sama dengan situasi yang sekarang terjadi ini. Kadang kita terpengaruh dengan keadaan, dengan lingkungan, sehingga betul-betul kita takut, khawatir, suatu. Ya, bahkan cemas.
dan cemas itu berlebihan sampai tidak bisa berbuat apa-apa karena kecemasan itu. Ya, kecemasan diri kita. Padahal kehidupan kita ini adalah miliknya Tuhan yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, dengan harga yang tunai. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu sesungguhnya, saudaraku. Jadi ini juga mengoreksi diriku untuk kita semua. Kalau itu pun kita lakukan juga kita akan mengalami kita tidak akan menolong kita. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu pun tidak akan bisa menolong kita. Ya bahkan ayat mengatakan oleh karena kecemasan bisa mati orang itu. Ini ngeri, saudaraku. Ini yang terjadi, saudaraku. Ya, itu sebabnya lewat ayat ini, ayat-ayat yang sudah kita baca ini untuk meyakinkan kita bahwa kita adalah milik kepunyaannya. Ya, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ini luar biasa. Pembelaan Tuhan dan perlindungannya terhadap umat ketebusannya itu. Ya, puji Tuhan. Jadi ini dari kehidupan kita yang dibeli, itulah harga untuk membangun sidang jemaat itu dengan cara dibeli dengan harga tunai itu. Untuk supaya kita dimilikinya. Dan kalau kita dimilikinya, berarti pula maka kita aman bersama Tuhan. Puji Tuhan, saya ingin lanjutkan, saudaraku. Jadi tujuan kemarin saya sudah menjelaskan tujuan dibangun itu, saudaraku, satu, untuk supaya rumah itu baik Allah itu dibangun, ya, itu untuk supaya Allah itu berdiam, tinggal, saudaraku. Tapi dalam membangun itu juga ada biaya, dan biayanya itu sangat mahal dengan cara dia membeli kita, ya, dengan dia menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Sekarang selanjutnya, saudaraku, dalam satu proses pembangunan itu, saudaraku, kalau seorang membangun rumah itu, ya tentu mulai dari batu dasar. Jadi jemaat ini bagaikan rumah. Jemaat Tuhan itu bagaikan rumah. Rumah ini terdiri dari dua hal minimal, yaitu ada fondasi dan ada bangunan. Ya, maka dasar bangunan itu, ini yang pertama saya ingin tunjukkan. Dasar bangunan itu, kalau orang membangun itu, saku, tentu dia akan memilih itu material atau bahan-bahan yang pasti yang bagus lah. Kalau untuk rumah sendiri atau untuk apa, pasti memilih bahan yang bagus. Saya memberikan contoh lebih dulu. Ya, jika nanti ini tidak sampai, kita bisa teruskan di besok pada ibadah doa penyembahan atau di ibadah raya nanti tanggal 1, saudaraku, ya, 1 November. Ya, saya akan memberikan contoh-contoh dalam Alkitab, saudaraku. Dalam tabernakel itu, saudaraku, khususnya bait Allahnya, saudaraku, papan-papan jenang itu bagikan tembok keliling, saudaraku. Ya, seluruhnya 30 hasta, ya, lebarnya 10 hasta, saudaraku. Ruangan suci itu 20 hasta, kali tinggi kali lebar itu jumlahnya adalah 2000 hasta kubik, saudaraku. Dan ditambah ruangan maha suci itu, ya, panjang lebar 10 hasta, 11 hasta, tinggi 10 hasta, itu adalah 1000 hasta kubik. Papan-papan jenang ini, saudaraku, saya nggak bicara yang lain, ini tidak berdiri langsung di atas pasir, tidak. Jadi papan-papan jenang ini mempunyai alas. Tidak langsung berdiri begitu, saudara. Tidak.
tapi mempunyai alas untuk supaya papan-papan ini bisa berdiri. Saya belum bicara tentang papan-papannya, tapi alasnya. Alas dari papan-papan jenang itu, saudaraku, itu terbuat dari perak. Itu sebabnya waktu Tuhan memerintahkan Musa untuk memungut untuk pembangunan tabernakel itu ada emas, ada perak, dan ada tembaga. Karena saya sedang bicara tentang perak. Perak ini adalah alas yang menjadi alas dari papan-papan jenang ini. Secara umum bahwa perak ini berbicara tentang ketebusan. Ketebusan. Jadi kalau kita mau melihat di sini bahwa anak-anak Tuhan itu, gereja Tuhan itu berdiri di atas ketebusan Tuhan. Berdiri di atas dasar daripada kurbannya Kristus. Itu perak. Ya, dalam perjanjian lama itu, dalam pembangunan tabernakel semacam itu. Ya. Dalam perjanjian baru, maka Tuhan menunjukkan kepada gereja Tuhan, terutama dari bangsa kafir ini, dibangun di atas dasar para rasul-rasul dan nabi. Ya. Dibangun di atas dasar para rasul atau rasul-rasul dan para nabi. Apa rasul-rasul dan para nabi ini? Dibangun di atas rasul-rasul atau para nabi, itu artinya rasul-rasul ini mewakili perjanjian baru. Ya, 27 kitab dalam perjanjian baru. Dan nabi-nabi ini adalah mewakili perjanjian lama yang jumlahnya 39 kitab. Yang jumlah Alkitab itu ada berapa? 66 kitab. Artinya bahwa gereja Tuhan dibangun di atas firman Tuhan. Itu sama dengan kurbannya Kristus itu. Sama dengan ketebusan ini. Bagaikan papan jenang ini berdiri di atas alas yang terbuat dari perak ini. Itu sama. Ya, coba ini dibaca. Dalam Efesus ya. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Ya, Efesus pasal yang kedua. Untuk kita bisa memperhatikan ini, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 lebih dulu. Efesus 2 ayat yang ke-19. Ya. Demikianlah kamu. Ya, demikianlah kamu. Atau lebih baik dibaca ayat 11, Mas, supaya kita tahu. Karena itu ingatlah. Ayat yang ke-11. Ya. Dipersatukan di dalam Kristus. Ya. Karena itu ingatlah. Karena itu ingatlah. Bahwa dahulu kamu. Ya. Sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Betul, terus? Yang disebut orang-orang tak bersunat. Ya. Karena mereka yang menakan dirinya sunat. Ya, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. ayat 12. Ayat yang ke-12. Ya. Bahkan waktu itu Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Ya. Tidak termasuk kewargaan Israel. Ya. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Ya. Tanpa pengharapan. Ya. Dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi ini Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bangsa kafir. Tidak ada harapan, tidak ada ketentuan-ketentuan, tidak berbagian dalam apapun juga yang jadi bagian Israel. Terus, tetapi sekarang, ya, di dalam Kristus Yesus, ya, kamu yang dahulu jauh, ya, sudah menjadi dekat, ya, oleh darah Kristus. Kita lihat ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh
sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 19 sekarang. Ayat yang ke-19. Ya. Demikianlah kamu, Ya. bukan lagi orang asing dan pendatang, Bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawanan sewarga, kawan dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. nah, jadi sudah nggak ada bedanya. Israel jasmani memang ada, sekarang kita Israel yang rohani, yang nanti akan dibangun oleh Tuhan. Ya, ayat yang kedua, ayat 20. Ayat yang ke-20. Ya, Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Terus, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. nah, batu dasar dibangun di atas para rasul dan para nabi, dibangun di atas firman Tuhan. Tadi saya menyebutkan rasul itu mewakili perjanjian baru, 27 kitab dalam perjanjian baru. Nabi itu mewakili perjanjian lama, 39 kitab di sana, jumlahnya 66 kitab. Kalau kita simpulkan bahwa gereja Tuhan itu kamu yang dibangun di atas firman Tuhan, para rasul dan firman itu dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ini jelas. Dibangun ya di atas dasar para rasul dan para nabi. Ini bicara tentang dibangun di atas Alkitab firman Allah dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, sebagai batu dasar. Sebagai batu dasar. Terus, Mas. Ayat yang ke-21. Ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Ya, di atas dasar itu, jadi Yesus sebagai batu penjuru, di dalam Dia yang ada batu penjuru, Yesus Kristus sebagai batu penjuru itu, tumbuh seluruh bangunan. Jadi bangunan itu harus kita pastikan. Nanti ada saatnya kita nanti sampai dalam bangunannya. Sekarang dasarnya. Maka saya tekankan, bangunan itu harus pasti kita pastikan, harus berdiri bertumbuh di atas dasar. Ya, disebutkan di sini ya, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan. Terus di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, di dalam Roh. Puji Tuhan. Ini luar biasa. Jadi untuk membangun suatu bangunan itu yang harus menjadi pokok perhatian kita adalah di atas dasar apa? Terutama dalam keimanan kita. Kita harus memastikan di atas dasar apa kita berdiri itu. Ya. Untuk gereja sempurna sekarang, saudara. Jadi tadi saya mengatakan zaman Israel, papan-papan jenang itu dia berdiri di atas alas yang terbuat dari perak. Perak bicara tentang ketebusan. Dan perjanjian baru dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dan Yesus sebagai batu penjuru. Tapi untuk gereja sempurna, Wahyu pasal yang ke-12, maka disebutkan di sana seorang wanita yang berpakaian matahari dan berpijakan atau berlandaskan bulan dan bermahkotakan 12 bintang. Apa bulan itu? Bulan ini sama juga bisa tentang ketebusan anak Allah. Jadi yang menjadi pijakan dari gereja Tuhan, gereja sempurna itu, nanti Wahyu pasal 12 ini, saudaraku, itulah ketebusan anak Allah. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan.
Dan tidak. Tuh, saya ingin menunjukkan kembali kepada Efesus pasal yang kedua ini. Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Siapa kalau kita mengatakan Kristus sebagai batu penjuru itu menjadi dasar dari bangunan itu? Itu apa? Itulah iman kita kepada Dia. Iman kita sebagai dasar ini harus betul-betul kita mengimani Yesus yang sebagai batu dasar, batu penjuru ini. Kita sedang berdiri di sana. Saudara sekalian, ya, kita di sana kita bisa berdiri. Ya, coba kita baca dari Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani yang ke-11. Ya, Kristus Yesus batu penjuru ini adalah ya, iman kita kepada Yesus. Puji Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11 ya. Pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani 11 Ya. ayat yang pertama. Ya. Saksi-saksi iman. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kalau tadi disebutkan dalam Efesus pasal yang kedua tadi disebutkan ya dibangun di atas dasar para rasul dan nabi-nabi dan Kristus sebagai batu penjuru. Ayat 1 ini, iman adalah dasar. Iman adalah dasar. Iman kepada siapa? Iman kepada Kristus. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu. Nah, sekarang kita akan melihat kita bangsa kafir. Dari mana datangnya iman itu? Ya, kalau disebutkan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat, belum ada bukti, tapi kita percaya, kita beriman. Lewat apa? Roma pasal yang ke-10, Roma pasal yang ke-10, saudaraku. Roma pasal yang ke-10. Ya, lewat apa kita bisa beriman? Lewat apa kita bisa meletakkan dasar itu, saudara? Ayat 17. Roma 10 ayat yang ke-17. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi iman timbul dari pendengaran. Inilah ketika kita mendengar firman, saudaraku. Ya, mendengar firman. Kita beribadah mendengar firman Allah. Di saat itu Tuhan sedang meletakkan dasar yang kuat untuk kita. Iman timbul dari pendengaran. Kalau demikian, dasar yang kuat itu adalah ketika kita bisa mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini yang menjadi pijakan kita. Diulangi, Mas. Jadi, ya, iman timbul dari pendengaran. Ya. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaikan Yesus batu karang itu, batu penjuru itu yang kita dengar. Dari Dia, kita bisa mendengar firman Allah ini. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh iman kepada Kristus. Oleh firman Kristus. Nah, ini yang kita di hari-hari ini, biar kita sungguh-sungguh kehidupan jemaat, kehidupan anak Tuhan, kehidupan kita. Ya, kita bisa memastikan di atas apa, di atas dasar apa kita dibangunkan itu. Dibangunkan di tempat kediaman Allah itu. Saudara sekalian, jelas sekarang. Lewat kita mendengar firman Tuhan itu sesungguhnya
saat yang paling tepat untuk kita sedang berdiri di atas dasar, atau Tuhan meletakkan kita di atas dasar yang benar. Di atas dasar yang benar. Ketika kita mendengar firman Allah. Ya, tujuannya apa, saudaraku? Tujuannya apa? Dari kehidupan-kehidupan yang betul-betul beriman kepada Tuhan. Atau apa yang membuktikan kita berdiri di atas batu karang yang teguh itu? Buktinya adalah, nanti ayat mengatakan, orang yang mendengar firman Tuhan itu, maka dia akan hidup oleh iman. Jadi tidak tergantung dengan apa yang kita miliki sewaktu-waktu kita di bawah. Orang benar ini hidup dari iman. Siapa yang benar? Kehidupan kita yang dibenarkan oleh Allah. Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama. Ayat yang ke-16. Roma 1 ayat yang ke-16. Ya. Injil itu kekuatan Allah. Ya, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Ini dari kesaksian dari Paulus, saudaraku. Dia mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dalam Injil. Jadi ini Paulus pun juga diyakinkan bahwa Injil firman Allah ini ya merupakan dasar keyakinan dia. Sehingga dia mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dia mengakui ini, dia mengatakan itu. Ya. Terus karena Injil adalah kekuatan Allah. Karena Injil itu bukan hanya dasar, tetapi Injil itu atau Injil firman Tuhan itu bukan hanya dasar, tapi dia juga kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sekarang kepada siapa saja? Ya. Dalam perjanjian lama perhatian Tuhan hanya kepada Israel. Ya, bahwa Israel di matanya diarah biji matanya Tuhan. Tapi sekarang kepada kita bangsa kafir, bagaimana Paulus mengatakan? Ya, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Terus pertama-tama orang Yahudi. Ya, orang Yahudi memang dapat prioritas. Yang pertama, terus tetapi juga orang Yunani. Siapa Yunani ini? Orang Yunani ini mewakili bangsa kafir. Baik orang Yahudi, orang Israel, tapi juga orang Yunani, orang kafir. Ya, terus Mas. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Perhatikan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman. Yang dimulai dari iman. Dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, pada akhirnya kita akan bisa melihat kehidupan itu yang berdiri di atas batu karang, batu penjuru itu, Yesus Kristus itu. Sewaktu-waktu dia akan bisa membuktikan bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Kalau kita mendengarkan firman Allah, tadi saya mengatakan, sama dengan kita melekatkan kehidupan kita di atas batu penjuru ini. Dan ketika kita mendengar firman Allah, Tuhan sedang memberikan iman kepada kita. Tujuannya sampai sewaktu-waktu kehidupan kita yang dibenarkan ini dan sekarang menjadi benar ini akan hidup oleh iman. Hidup dari firman, tidak tergantung dari dunia ini. Ketika Tuhan Yesus dia harus menghadapi pencobaan, khususnya ketika dia jadikan batu menjadi roti. Ya, Tuhan tidak menjadikan batu menjadi roti.
Tapi sebenarnya justru Tuhan mengatakan batu-batu itu akan menjadi anak-anak Abraham. Siapa batu itu? Kemarin saya menyebut batu-batu keras itu adalah kehidupan kita, yang telah ditebus, dijadikan kehidupan yang benar sekarang ini. Anak-anak Abraham adalah anak-anak yang benar, kehidupan yang dibenarkan, khususnya bangsa kafir. Untuk apa? Untuk supaya juga orang benar atau orang dibenarkan ini nantinya akan hidup oleh firman, oleh iman. Tidak tergantung dari dunia. Bagaikan Israel di padang gurun, dari ketandusan, dari auman binatang buas itu. Maka Tuhan langsung pelihara bangsa Israel. Kepada kita sewaktu-waktu, dan sekarang kita sudah bisa merasakan kehidupan kita di masa-masa sulit ini. Kalau kita berharap kepada yang lain, maka kita akan banyak menghadapi masalah. Tetapi sebenarnya kalau kita belajar beriman kepada Tuhan, berdiri di atas batu karang yang kokoh ini, batu penjuru itu Yesus Kristus, maka di situ kita dilatih untuk supaya kita hidup dari iman. Hidup dari iman itu hidup yang berharap sepenuh kepada Tuhan. Tidak mengharapkan, tidak mengutamakan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, sewaktu bisa habis. Bisa habis. Kalau kita sekarang tidak dilatih, tidak melatih diri untuk kita hidup dari iman sebagai orang-orang yang benar, maka sewaktu-waktu nanti kehidupan itu akan bisa menjadi kecewa. Ketika sesuatu yang diharapkan itu tidak ada. Ya. Ketika sesuatu yang diharapkan tidak ada. Nah, itu sebabnya tadi disebutkan, ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ini, ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat, tidak lihat ini, Ayo kita yakini ini, belum nampak, belum kita, tapi kita mengharapkan. Mengharapkan seolah kita sudah mendapatkan seperti itu. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Ya, ketika kita diperhadapkan dengan padang gurun, diperhadapkan dengan ketandusan, dihadapkan dengan auman binatang buas atau ancaman, tidak sedikit kemudian kehidupan itu menjadi kecewa. Tidak sedikit menjadi putus asa dan undur dari Tuhan. Undur dari Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Tidak sedikit yang demikian. Ya, jangan. Dan Tuhan itu tidak berkenan untuk itu. Ya. Dan Ibrani pasal yang ke-10 juga disebutkan di sana. Orang benar itu hidup dari iman. Dan jika mengundurkan diri, Allah tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan. Itu sebabnya kita pastikan di hari-hari ini, ketika kita bisa mendengarkan firman Allah ini, kita bisa membaca firman Tuhan ini, biar kita gunakan yang sebaik-baiknya. Itu sama dengan kita melekatkan diri kita di atas batu penjuru atau batu karang. Itulah Kristus sendiri, si pemberi iman itu. Ya, dia tidak berkenan kalau ada kehidupan anak-anak Tuhan yang mundur hanya oleh karena sesuatu hal. Tuhan tidak berkenan. Ini sungguh, ya. Ini biar menjadi perhatian kita. Jangan karena sesuatu kita undur dari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Coba Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke berapa itu?
Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 mulai. Ibrani 10 ayat yang ke-35. Ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Nah, kita lihat ayat ini mengatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantinya. ya, kalau kita tidak melepaskan kepercayaan kita, iman kita, dasar kehidupan kita, maka besar upah yang menantinya. Ya, tetapi sebaliknya, kalau kita melepaskan iman, kepercayaan itu iman, melepaskan iman, saudara, tinggalkan Tuhan, saudara. Ya, maka sebaliknya, bukan tidak ada upah, tapi justru upah maut itu menjadi bagian. Jadi upah yang menantikan karena kita yakin tidak melepaskan kepercayaan, tetapi kalau kita melepaskan kepercayaan atau iman, maka upah maut, upah dosa, kematian atau maut itu justru akan menanti. Ya, itu sebabnya maka lebih baik kita jangan kita melepaskan iman atau kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Terus, sebab kamu memerlukan ketekunan. nah, sebab kamu memerlukan ketekunan di hari-hari ini. Terus, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, ya, kamu beroleh apa yang dijanjikan itu. ya, ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang, yang akan memberikan upah itu. Terus, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Terus, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Nah, sama dengan Roma pasal pertama ayat 17 tadi. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya. Siapa ini? Tuhan. Orangnya Tuhan siapa? Yang dimiliki. Ya. Miliknya Tuhan itu. Tetapi miliknya Tuhan itu, yang benar itu, akan hidup oleh iman. Di sini disebutkan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan ini biar menjadi keyakinan kita. Ya, tetapi bagaimana kita disebutkan orang benar kalau kita tidak beriman? Tidak mau mendengarkan firman Allah, tidak mau melakukan firman Allah. Sebab iman yang dimaksud ini sebagai dasar ini bukan iman yang tanpa perbuatan. Iman yang dimaksud sebagai dasar yang kuat ini adalah iman yang sudah disertai perbuatan, saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Terus. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Terus, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Di hari-hari ini, saudaraku, biar kita menempatkan diri di atas dasar yang benar. Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dan Yesus Kristus itu harus menjadi batu penjuru. Maka akan bertumbuh, ya, menjadi bangunan Allah. Dari Efesus yang kedua tadi, akan tumbuh. Kalau kita tidak berdiri di atas batu penjuru, kita tidak akan bisa bertumbuh. Tidak akan bisa menjadi bangunan yang kuat, yang kokoh. Ya, tapi sebaliknya, akan menjadi bangunan yang hancur lebur. Hancur. Nah, itu sebabnya, saudaraku, di hari-hari ini ibadah-ibadah, pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan kepada kita,
Ini biar menjadi satu perhatian buat kita. Untuk memastikan bahwa kita berdiri di atas batu penjuru, berdiri atas dasar iman, sampai kita betul-betul praktek. Orang benar itu hidup dari iman. Ini prakteknya. Orang benar itu hidup dari iman. Dan jika ada yang mau mengundurkan diri, tadi ayat mengatakan, aku tidak berkenan kepadanya. Tapi ayat ini memberikan kekuatan juga. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ayo, ini biar menjadi koreksi kita. Tadi awal saya sudah mengatakan, kita dibeli dengan harga yang mahal untuk dimiliki. Bahkan bagaimana perlindungan, penjagaan Tuhan itu terhadap kita. Sebab kita disebutkan biji matanya. Biji matanya Tuhan. Orang yang menjamah kehidupan kita, itu sama dengan menjamah biji mata Tuhan. Artinya dia harus berurusan dengan Tuhan. Begitu kuatnya perlindungan. Tapi Tuhan juga menunjukkan kepada kita, supaya kehidupan anak-anak Tuhan ini, kehidupan kita, gereja Tuhan, betul-betul dibangun di atas dasar yang benar. Sampai kita disebutkan orang benar itu hidup dari iman. Coba sekarang ini, di hari-hari ini, saya ingin sedikit bersaksi menunjukkan saudaraku. Jadi saat sulit semacam ini belum sesulit seperti apa yang disebutkan Alkitab. Ya, hanya orang-orang yang berharap bersandar kepada firman, kepada Tuhan, yang akan tetap bertahan. Saya nggak bisa bayangkan nanti yang akan terjadi ini, saudara. Peristiwa yang terjadi di hari-hari ini, kesulitan-kesulitan macam-macam yang sekarang ini, yang menyangkut ekonomi, yang menyangkut pekerjaan, menyangkut masalah-masalah ini. Ini sesungguhnya Tuhan ingin mengingatkan kita, melatih kita, untuk kita lebih berharap bersandar, hidup dari iman, hidup dari kemurahan Tuhan. Kita diajarkan untuk beriman. Artinya kita mau tidak mau harus kembali kepada batu penjuru itu, untuk kita melekatkan diri kita ke sana. Biar ini menjadi koreksi buat kita. Jadi koreksi buat kita. Kita tidak mampu, tidak berdaya. Berapa banyak orang yang karena itu lalu kecewa, putus asa dan tinggalkan Tuhan. Saudara sekalian, kita tidak mampu, tapi kita dimampukan oleh Tuhan di hadapan kita. Ada perjamuan suci, ada tubuh dan darahnya Kristus. Ada tubuh dan darahnya Kristus yang memberikan jaminan kepada kita. Korban Kristus itu yang menjadi dasar kita. Batu penjuru adalah korbannya Kristus, jadi dasar kita. Digambarkan perak, tapi juga digambarkan matahari. Ketebusan anak Allah, korbannya Kristus, di dasar landasan yang kuat buat kita, untuk kita bisa berbicara di hari-hari ini. Hanya korban Kristus, batu penjuru, hanya firman iman ini yang akan memampukan kita. Puji Tuhan. Kiranya firman Allah pada sore malam hari ini memberikan kekuatan yang baru kepada kita, dan besok ya dalam ibadah doa penyembahan kita akan lanjutkan ini. Kita akan lakukan pujian dari NR 219. Ku buka pintu hati
bagimu Tuhan. Ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu. Terangi daku dengan sinar kasih-Mu dari atas. Buka pintu hati bagimu Tuhan. Ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu. Terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Dari atas ku buka pintu hati bagimu Tuhan. Ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu. Terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Haleluya. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Kita tundukkan kepala, biar firman Allah yang sudah kita dengar ini sungguh-sungguh mengobati hati yang tadinya sedih. Kenapa? Sebab di dalam firman, di dalam iman itu ada janji yang begitu luar biasa untuk memberikan pengharapan, bahkan memberikan jawaban dari setiap masalah yang sedang kita hadapi. Terima kasih Tuhan. Lewat pujian ini, terutama lewat firman-Mu yang sudah menolong kami, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan kepada kami, untuk supaya kami tidak berputus asa, tidak menjadi kecewa dan tinggalkan Engkau. Biarlah Tuhan kehidupan kami tetap berdiri di atas korban-Mu, berdiri di atas batu karang yang kokoh itu Tuhan. Berdiri di atas iman yang benar Tuhan. Tapi seringkali kami mengaku di hadapan Engkau Tuhan, menyadari
Sering kami dikalahkan oleh keadaan itu. Dan itu sebabnya kami membutuhkan kasih-Mu. Kasih yang semula itu korban-Mu Tuhan. Untuk supaya kami kembali berdiri di atas dasar yang kuat, yang kokoh itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah kami dilayakkan oleh Tuhan untuk kami bisa bersekutu. Dan kami mengalami kekuatan yang baru kembali. Berdiri di atas korban-Mu Tuhan. Untuk kami mampu menghadapi segala perkara. Dan kami berpengharapan kepada Engkau saja Tuhan. Ampuni segala kekurangan, kesalahan kami. Kelengahan kami, keteledoran kami. Kami kurang memperhatikan Engkau Tuhan. Tapi malam hari ini Engkau sampai menyentuh kami Tuhan. Biar kami kembali kepada Engkau. Kembali kepada dasar yang benar. Untuk kami bisa melekat selalu akan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman dan perjamuan suci yang kami hadapi ini Tuhan. Layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sambut tubuh dan darah-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan nikmati. Ya, dibagikan ini. Ya, dibagikan. Ya. Ya. Puji Tuhan. Kita akan lakukan kur ini sekali lagi. Ingat sabdamu. Sambil kita angkat tubuhnya Kristus. Haleluya. Ingat sabdamu, ku tak sedih. Ingat janjimu, ku bernyanyi. Ingat namamu, hidupku berpengharapan. Yesus sekolah jawaban hidupku. Ingat sabdamu, ku tak sedih. Ingat janjimu, ku bernyanyi. Ingat namamu, hidupku berpengharapan. Yesus sekolah jawaban hidupku. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa menerima tubuh dan darahnya Tuhan. Unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Taruh tangan kiri di atas dada. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita.
nanti Mas Didit Eko akan berdoa syukur untuk kita semua. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih perhatian. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Kami haleluya. ucap syukur Tuhan Ya Tuhan. atas perhatian-Mu, atas Haleluya. perawatan firman-Mu Tuhan buat kehidupan Ya kami Rabayasa, sehari-hari, ya Tuhan. Rabayatu, ya Yang Rabayasa. itu Kau memperhatikan kami Tuhan. Haleluya, Hanya haleluya. sebongkah tanah liat Tuhan, Haleluya, haleluya. yang tidak berlayak Tuhan, Haleluya. yang Engkau pungut Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, yang Kau bentuk Tuhan. Haleluya. Yang mulia Tuhan. Haleluya. Siapa kami? Haleluya, haleluya. Yang selalu kembali kepada Tuhan, yang selalu kembali kepada kubangan Tuhan. Oh Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan. Ya Engkau Rabayasa, begitu mengasihi ya kami Rabayatu, karena ya firman Rabayasa. Tuhan, yang selalu menguatkan kehidupan kami Tuhan sampai saat ini Tuhan. Oh kalau batu penjungkal kehidupan kami Tuhan, yang selalu menjadi dasar yang kuat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah kami hidup lewat pengharapan kami kepada-Mu. Seperti firman itu hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu, terutama lewat pembukaan firman-Mu ini Tuhan, dan juga tubuh darah-Mu Tuhan yang telah kami terima Tuhan, yang telah layakkan kami Tuhan untuk menerimanya Tuhan, menjadi kekuatan buat kehidupan kami, supaya kami dapat hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, yang telah menjalankan firman-Mu Tuhan, biar sekali lagi bilang Kau beri marifat dan hikmat Tuhan, yang Tuhan Kau sucikan pikiran dan juga Kau sucikan tubuhnya Tuhan. Setiap firman yang disampaikan itulah firman yang hidup Tuhan, firman dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berbagai pergumulan, berbagai Tuhan permasalahan dalam rumah tangga Tuhan hamba-Mu, biar Engkau campur tangan dalam kehidupan rumah tangga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan juga kami berdoa untuk Tuhan jemaat KFPM khususnya Tuhan, dimanapun berada Tuhan, kuatkan imannya Tuhan. Tuhan, setiap dalam pembukaan firman ini Tuhan, biarlah firman itu hidup dalam setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan juga berdoa dimanapun jemaat itu berada Tuhan, Engkau lawat Tuhan. Sekali lagi Engkau kuatkan imannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami naikkan Kau sempurnakan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Demikianlah rangkaian firman Tuhan dalam PA ini sudah memberkati kita semua, dan ini juga biar menjadi berkat buat kita semua. Jadwal ibadah, saya mohon perhatiannya besok jam 5:30 sore tepat juga yang akan dilaksanakan ibadah doa dan penyembahan. Ya, mohon perhatiannya untuk kita semua. Juga untuk hari Minggu, minggu depan ini adalah minggu pertama, tanggal 1 November. Ya, maka ibadah minggu pertama ini disertai dengan perjamuan suci. Mulai jam 5:30 sore tepat, bagi saudara yang ingin mengikuti bisa menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perjamuan suci ini. Ya, demikian pula nanti kembali dalam ibadah PA hari Rebunya, seperti sekarang ini, ya, untuk disertai juga dengan perjamuan suci. Ya, bagi sidang jemaat semua, ya, bagi sidang jemaat, ya, semua sampai hari ini kita belum tahu kapan kita akan memulai ibadah, ya, di gereja. Tetapi yang pasti biarlah kita tetap berdoa senantiasa buat Tuhan buka jalan dan pandemi ini segera hilang dari kota kita, dari negeri kita ini, bahkan dari dunia ini, sehingga umat ketebusan Tuhan bisa kembali beribadah dan melayani Tuhan. Ini doa kita, ya ini. Kita berdoa nanti kepada orang-orang tua kita yang dalam secara fisik mengalami kelemahan fisik, biar Tuhan memberikan kekuatan yang baru.
Bagi saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan, biar kita juga doakan semua. Mari kita akan mengakhiri ibadah dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur terima kasih Tuhan untuk lawatan, untuk perhatian-Mu, khususnya untuk firman dan perjamuan suci yang sudah kami terima. Tuhan sudah sangat memberkati kami. Biarlah berkat ini tetap melimpah dan tetap dalam hati kami, dan pada akhirnya menjadi iman dan sekaligus menjadi berkat bagi orang lain dan nama Engkau dipermuliakan. Kami berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan dimanapun saat ini berada, yang muda, yang dewasa, yang tua sekalipun, biar tetap Tuhan jaga, lindungi. Sekalipun dalam kesulitan kami tetap meyakini seperti Engkau janjikan kepada bangsa Israel, juga kepada kami, Engkau pasti melindunginya, Engkau menjaganya seperti biji matanya. Itulah yang menjadi keyakinan kami. Kami tidak Engkau biarkan Tuhan dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Tuhan, segala kesulitan masalah Engkau juga yang maha mengetahui. Tapi tetaplah, biarlah kami hidup dari iman, hidup dari kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih yang mencari pekerjaan Tuhan. Engkau buka jalan yang sudah bekerja, baik di kota, di luar pulau sekalipun. Biar Tuhan juga nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Juga Engkau ada di sana, Engkau lindungi juga mereka semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kelemahan tubuh Tuhan berikan kekuatan yang baru khususnya kepada orang-orang tua kami. Namun demikian kuasa kegelapan selalu mengganggu, merintangi, melemahkan iman anak-anak-Mu Tuhan. Dan itu sebabnya kami sehati untuk panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk ibadah-ibadah yang Engkau sediakan kepada kami, biar senantiasa Engkau memberikan firman Allah untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu. Berkemurahanlah Tuhan kepada hamba untuk supaya jadi kehidupan yang menjadi saluran berkat untuk sidang jemaat-Mu, tetap memberikan kesulitan kekuatan yang dari Tuhan. Bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, biar Tuhan juga memberkati senantiasa, jauhkan dari permusuhan, pertengkaran apapun juga, dan khususnya kepada Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, jajaran Menteri, juga pejabat tinggi negara di pusat sampai daerah. Tuhan memberikan kekuatan yang ekstra, berikan hikmat akal budi untuk mampu mengatasi apa yang sedang dialami oleh bangsa kami ini, bahkan dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang sebentar kami akan berpisah satu yang lain, ada yang beraktivitas kembali, ada yang mau beristirahat malam. Tuhan, kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, kiranya Tuhan tetap jaga, lindungi Tuhan, dan memberkati kami senantiasa. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.